Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak Andri Kurniawan selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kepautan. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Agestiana Safitri. Yang kedua ada Ibu Nita Agustina. Yang ketiga ada Ibu Nasrul Afrizaristi. Baik, materi yang pertama akan disampaikan Ibu Nita Agustina. Kepada Ibu Nita Agustina, kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Ages. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pengaruh Media Flashcard Matching Card terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun. Latar belakang yaitu perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi anak usia dini. Kemampuan bahasa berpengaruh pada kemampuan berpikir, berinteraksi, dan memahami lingkungan sekitar. Pada masa usia 4-5 tahun, anak seharusnya mampu mengembangkan aspek bahasa seperti menyebutkan kosakata, memahami perintah sederhana, dan mampu berkomunikasi secara lisan. Media pembelajaran visual menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak. Salah satunya adalah media flashcard, yaitu kartu bergambar dengan bertuliskan kata yang dapat membantu anak mengenal kosakata baru, meningkatkan kemampuan menyimak, serta merangsang anak untuk berbicara. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah media flashcard berpengaruh terhadap keterampilan bahasa anak usia 4-5 tahun. Adapun tujuannya yaitu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media flashcard terhadap keterampilan bahasa anak. Pengertian flashcard. Flashcard merupakan salah satu media pembelajaran visual yang berbentuk kartu berukuran kecil dan memuat informasi singkat, seperti gambar, simbol, huruf, kata, atau konsep tertentu. Media ini dirancang untuk mempermudah proses mengenal, mengingat, dan memahami informasi secara cepat melalui pengulangan atau drill. Arsyad 2020. Flashcard adalah media pembelajaran visual berupa kartu yang memuat gambar, simbol, atau tulisan singkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran secara cepat dan jelas. Media ini dirancang untuk memanfaatkan kekuatan visual dalam membantu peserta didik memahami dan mengingat informasi. Keterkaitan media flashcard matching card dengan kemampuan bahasa. Media flashcard matching cards memiliki keterkaitan yang erat dengan pengembangan kemampuan bahasa anak usia dini, karena media ini menggabungkan stimulasi visual, verbal, dan aktivitas bermain yang mendorong anak untuk aktif berkomunikasi. Kemampuan bahasa anak meliputi kemampuan memahami bahasa, yaitu reseptif dan mengungkapkan bahasa ekspresif. Yang keduanya dapat distimulasi secara efektif melalui penggunaan media ini. Manfaat flashcard matching card. Arsyad 2020. Media visual seperti flashcard mampu meningkatkan daya ingat dan pemahaman peserta didik karena menyajikan informasi secara konkret dan menarik. Ketika flashcard digunakan dalam aktivitas matching card, anak tidak hanya melihat dan mengenali gambar, tetapi juga aktif berpikir untuk menemukan pasangan kartu yang sesuai. Aktivitas ini memperkuat proses pengolahan informasi dalam otak anak. Adapun tahapan bermain flashcard matching card bagi anak usia dini yaitu yang pertama tahap pengenalan, orientasi. Pada tahap awal, guru memperkenalkan flashcard kepada anak dengan menunjukkan kartu satu persatu sambil menyebutkan nama gambar, kata, atau simbol yang terdapat pada kartu.
Tahap kedua yaitu pemahaman, eksplorasi. Setelah anak mengenal kartu, guru mulai mengajak anak berinteraksi dengan flashcard melalui pertanyaan sederhana, seperti menyebutkan nama gambar atau menunjuk kartu yang diminta. Yang ketiga yaitu tahap pencocokan atau matching. Tahap ini adalah tahap inti dalam permainan ini, yaitu pencocokan kartu. Anak diminta untuk mencari dan memasangkan kartu yang memiliki hubungan makna seperti gambar dengan gambar, gambar dengan kata, atau simbol dengan simbol. Tahap yang keempat yaitu tahap penguatan atau reinforcement, yaitu setelah anak berhasil mencocokkan kartu, guru memberikan penguatan berupa pujian, tepuk tangan, ataupun umpan balik positif. Nah, tahapan yang kelima yaitu tahap evaluasi dan refleksi sederhana. Pada tahap akhir ini, guru melakukan evaluasi sederhana dengan mengajak anak mengulang kembali nama gambar atau kata yang telah dipelajari. Selanjutnya yaitu pengertian bahasa anak usia dini. Bahasa merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting bagi anak usia dini karena berfungsi sebagai alat utama untuk berkomunikasi, mengekspresikan pikiran dan perasaan, serta memahami lingkungan sekitarnya. Dalam kajian pendidikan anak usia dini kontemporer, bahasa dipandang tidak hanya sebagai kemampuan berbicara, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengekspresikan, dan menggunakan simbol-simbol bahasa secara bermakna. Adapun tahapan kemampuan bahasa anak usia dini yaitu ada 4 tahap. Yang pertama, tahap bahasa reseptif atau memahami bahasa. Dalam tahap ini, kemampuan bahasa anak pada usia 4-5 tahun, anak telah menunjukkan kemampuan memahami bahasa yang semakin baik. Yang kedua yaitu tahap bahasa ekspresif atau mengungkapkan bahasa. Dalam kemampuan bahasa ekspresif, anak usia 4-5 tahun berkembang pesat. Anak pada usia ini telah mampu mengucapkan kalimat sederhana yang terdiri dari 4-6 kata atau lebih. Yang ketiga yaitu tahap keaksaraan awal. Pada usia 4-5 tahun, pada tahap ini anak mulai memasuki tahap keaksaraan awal. Anak mulai mengenal simbol-simbol dengan bahasa yang lebih. Simbol-simbol bahasa seperti huruf, bunyi awal kata, serta bentuk tulisan sederhana. Pada tahap 4 yaitu tahap penggunaan bahasa dalam interaksi sosial. Selain memahami dan mengungkapkan bahasa, anak usia 4-5 tahun juga mulai mampu menggunakan bahasa secara sosial. Anak mulai mampu berkomunikasi dengan teman sebaya, menyampaikan keinginan, menolak dengan kata-kata, serta berpartisipasi dalam percakapan kelompok. Selanjutnya yaitu hubungan kegiatan bermain media flashcard dengan kemampuan bahasa anak usia dini. Nah, salah satu bentuk kegiatan bermain yang efektif adalah menggunakan media flashcard matching card, yaitu media pembelajaran visual berbasis permainan yang mengombinasikan pengenalan kartu bergambar dengan aktivitas mencocokkan pasangan kartu. Kegiatan bermain dengan media ini memiliki hubungan yang erat dengan perkembangan kemampuan bahasa anak usia dini. Adapun metode penelitiannya yaitu yang pertama observasi, yang kedua dokumentasi, yang ketiga pre-test tes awal, yang keempat post-test tes akhir, dan yang kelima refleksi. Adapun observasi yaitu mengamati kondisi awal anak, mengamati kemampuan bahasa anak, mengamati proses pembelajaran anak, dan mencatat hasil pengamatan. Yang kedua, dokumentasi yaitu mengumpulkan dokumen pendukung seperti foto kegiatan, hasil karya anak, serta catatan lapangan. Yang ketiga yaitu pre-test, tes awal, melakukan tes kemampuan bahasa sebelum perlakuan. Yang kedua, menggunakan instrumen yang sama dengan post-test. Dan yang ketiga yaitu mengukur kondisi awal anak. Yang keempat yaitu post-test, tes akhir.
Pada post-test yang pertama yaitu melakukan tes kemampuan bahasa setelah perlakuan, yang kedua yaitu menggunakan instrumen yang sama dengan pretest, dan yang ketiga mengukur perubahan atau peningkatan kemampuan anak. Yang kelima yaitu refleksi. Pada tahap refleksi ini yaitu yang pertama menganalisis hasil pengamatan dokumentasi yaitu pretest dan post-test, yang kedua yaitu menilai keberhasilan tindakan, dan yang ketiga mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, dan yang terakhir menentukan tindak lanjut atau perbaikan. Dari hasil penelitian di atas yaitu nilai rata pretest setelah dilakukan treatment adalah 2,35 dan nilai rata post-test setelah dilakukan treatment adalah 3,01. Dari hasil penelitian melalui tahapan pretest sampai dengan post-test dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak pada capaian perkembangan ini yaitu BSB, berkembang sangat baik. Adapun solusi atas permasalahan ini yaitu berdasarkan permasalahan yang sering muncul dalam pengembangan kemampuan bahasa anak usia 4 sampai 5 tahun, seperti kurangnya variasi media pembelajaran, rendahnya minat belajar anak, serta keterbatasan stimulasi bahasa baik di sekolah maupun di rumah. Maka diperlukan solusi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Salah satu solusi utama adalah optimalisasi penggunaan media flashcard matching card sebagai alat pembelajaran yang menarik dan interaktif. Guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, tetapi juga melibatkan anak secara aktif melalui permainan edukatif. Misalnya, kegiatan mencocokkan kartu gambar dengan kata dapat dikembangkan menjadi permainan kelompok, lomba kecil, atau aktivitas bercerita berdasarkan kartu yang dipilih. Dengan demikian, anak tidak hanya belajar mengenal kata, tetapi juga mendorong untuk berbicara dan berinteraksi. Adapun kesimpulannya yaitu berdasarkan pembahasan mengenai pengaruh media flashcard matching card terhadap kemampuan bahasa anak usia 4-5 tahun, dapat disimpulkan bahwa media flashcard berpengaruh terhadap keterampilan bahasa anak. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan nilai rata anak setelah diberikan perlakuan, yaitu treatment, menggunakan media flashcard. Nilai rata pretest sebesar 2,35 meningkat menjadi 3,01 pada post-test. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa penggunaan media flashcard mampu membantu anak dalam mengembangkan keterampilan bahasa, seperti menambah kosakata, melatih kemampuan berbicara, dan memahami bahasa dengan lebih baik. Dengan demikian, media flashcard dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan keterampilan bahasa anak usia dini. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya yaitu presentasi dari Bu Agestiana Savitri yang akan dimoderatori oleh Ibu Nurul Afriza. Kepada Bu Nurul Afriza kami persilakan. Bentar ya Bu. Sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya. Dan Bapak Andri Kurniawan yang terhormat selaku dosen pengampu mata kuliah seminar kepautan, kami dari kelompok 2 yaitu saya sendiri, Nasrul Afriza Risti, ada yang kedua ada Ibu Nita Agustina, dan yang ketiga ada Ibu Agustina Savitri. Di sini akan mempresentasikan materi yang kedua hasil dari Bu Agustina. Baik, terima kasih untuk Bu Risti. Langsung saja materi saya, pengaruh media cerita bergambar terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun.
Di sini ada latar belakang. Perkembangan bahasa merupakan salah satu aspek penting dalam tahap pertumbuhan anak usia 3-4 tahun. Karena bahasa menjadi saran utama anak dalam berkomunikasi, mengekspresikan ide, serta memahami dunia sekitarnya. Cerita bergambar adalah media visual berupa rangkaian gambar yang disusun secara sistematis dan berurutan sehingga membentuk sebuah alur cerita yang utuh. Cerita bergambar juga menggabungkan unsur visual, gambar, dan verbal cerita. Yang selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah media cerita bergambar berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun. Tujuan penelitian ini dirumuskan untuk menjawab rumusan masalah, yaitu untuk mengetahui pengaruh media cerita bergambar terhadap kemampuan bahasa anak usia dini. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian cerita bergambar. Menurut Lestari 2021, cerita bergambar adalah media pembelajaran yang menyajikan cerita dalam bentuk ilustrasi visual yang dipadukan dengan teks sederhana untuk membantu anak memahami isi pesan secara lebih konkret. Lestari menekankan bahwa gambar memiliki peran penting sebagai jembatan antara pengalaman visual dan kemampuan verbal anak. Ketika anak melihat gambar, mereka lebih mudah menafsirkan pesan, menambah kosakata, dan mengembangkan kemampuan berpikir simbolik. Pengertian perkembangan bahasa usia 3-4 tahun. Menurut UNESCO 2017 dalam kajian Everly Court berkaitan erat perkembangan bahasa anak usia dini berkaitan erat dengan literasi awal. Emergent Listery anak usia 3-4 tahun mengembangkan kemampuan bahasa melalui komunikasi dua arah, kegiatan bercerita, bermain simbolik, serta pengalaman belajar yang bermakna. Lingkungan yang kaya kosakata dan interaksi berkualitas antara guru dan anak menjadi faktor utama dalam mempercepat perkembangan bahasa. Hubungan cerita bergambar dengan kemampuan bahasa anak usia dini. Cerita bergambar memiliki hubungan yang sangat erat dengan perkembangan kemampuan bahasa anak usia dini. Media ini mengintegrasikan unsur visual dan verbal sehingga anak dapat memahami pesan secara lebih mudah, menarik, dan bermakna. Pada masa usia dini, anak berada pada tahap perkembangan bahasa yang sangat cepat. Oleh karena itu, stimulasi melalui cerita bergambar menjadi salah satu metode yang paling efektif dalam mendukung pertumbuhan kosakata, pemahaman bahasa, dan kemampuan komunikasi anak. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama ada observasi, yang kedua ada dokumentasi, yang ketiga ada pretest, yang keempat ada posttest, yang kelima ada refleksi. Selanjutnya, dari hasil penelitian, nilai rata-rata pretest setelah dilakukan treatment adalah 23,7. Nilai rata-rata post-test setelah dilakukan treatment adalah 27,13. Dari hasil penelitian melalui tahap pretest sampai post-test dapat disimpulkan bahwa kemampuan bahasa anak pada capaian perkembangan BSP berkembang sangat baik. Selanjutnya yaitu ada solusi atas permasalahan. Permasalahan dalam penggunaan media cerita bergambar terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun dapat diatasi melalui pilihan media yang menarik.
metode penyampaian yang efektif, variasi, kegiatan pembelajaran, serta kerjasama antara guru dan orang tua. Dengan penerapan solusi yang tepat, media cerita bergambar dapat membantu meningkatkan kosakata, kemampuan berbicara, dan pemahaman bahasa anak secara optimal. Yang selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Media cerita bergambar berpengaruh terhadap kemampuan bahasa anak usia 3-4 tahun. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan nilai rata-rata kemampuan bahasa anak setelah diberikan treatment menggunakan media cerita bergambar. Nilai rata-rata pretest sebesar 23,7 meningkat menjadi 27,13 pada posttest. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa media cerita bergambar dapat membantu anak dalam meningkatkan kemampuan bahasa seperti memahami bahasa, menambahkan kosakata, serta melatih anak untuk berbicara dan berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian, media cerita bergambar dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang efektif dan menarik untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak usia dini. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, presentasi yang selanjutnya akan dimoderatori oleh Ibu Nita Agustina. Kepada Ibu Nita saya kembalikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini sebagai moderator akan melanjutkan presentasi ketiga yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Ahliza. Ya, untuk beliau kami persilahkan. Terima kasih Bu Nita. Materi saya berjudul Pengaruh Lingkungan Belajar terhadap Minat Belajar Anak PAUD. Di sini adalah latar belakang. Pendidikan anak usia dini merupakan tahap penting yang dikenal sebagai masa Golden Age, yaitu periode di mana perkembangan anak berlangsung sangat pesat. Pada tahap ini, anak sangat mudah terpengaruh dari lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, lingkungan belajar menjadi faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Lingkungan belajar tidak hanya mencakup kondisi fisik seperti ruang kelas dan media pembelajaran, tetapi juga mencakup suasana belajar, interaksi sosial, serta kenyamanan emosional anak. Lingkungan yang baik dapat meningkatkan rasa nyaman dan semangat belajar anak, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menurunkan minat belajar dan membuat anak tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran. Rumusan masalah, bagaimana situasi belajar di lembaga PAUD? Bagaimana tingkat ketertarikan belajar anak di lembaga PAUD? Apakah ada pengaruh yang penting antara situasi belajar dan minat belajar anak PAUD? Seberapa besar pengaruh situasi belajar terhadap minat belajar anak PAUD? Di sini ada tujuan untuk yang pertama, untuk memahami keadaan lingkungan belajar di lembaga PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar minat belajar anak di lembaga PAUD. Yang ketiga, untuk menganalisis apakah lingkungan belajar mempengaruhi minat belajar anak PAUD. Yang keempat, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan belajar terhadap minat belajar anak PAUD. Di sini ada lingkungan belajar, yaitu ada dua, segala sesuatu di sekitar anak, ada fisik, sosial, psikologis. Yang kedua, menciptakan kenyamanan dan pengalaman belajar. Untuk minat belajar, yang pertama ketertarikan anak terhadap kegiatan belajar, ditandai dengan aktif, antusias, rasa ingin tahu. Dan ada ketertarikan lingkungan yang baik dapat meningkatkan minat belajar anak. Lingkungan buruk dapat menurunkan minat belajar anak. Faktor yang mempengaruhi internal yaitu kesehatan, kesiapan,
belajar. Dan yang eksternal ada keluarga, guru, fasilitas, teknologi untuk solusi metode belajar kreatif dan menyenangkan. Yang kedua, penataan kelas menarik. Yang ketiga, kerja sama guru dan orang tua. Dan yang ketiga, yang keempat, pemanfaatan teknologi edukatif. Untuk kesimpulan, berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan belajar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap minat belajar anak usia dini. Lingkungan yang baik dari segi fisik, sosial maupun psikologis mampu meningkatkan ketertarikan anak dalam belajar. Sebaliknya, lingkungan yang kurang mendukung dapat menurunkan minat belajar anak. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian serius dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Adapun saran yang dapat diberikan adalah agar penulisan karya ilmiah dilakukan dengan lebih sistematis, menggunakan referensi yang lebih mutakhir, memperhatikan keterpaduan isi, serta lebih teliti dalam teknik penulisan dan sitasi. Selain itu, penulis juga disarankan untuk melakukan revisi secara berkala agar kualitas tulisan semakin baik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.